Hadratal muhtaromin, para alim, para ulama, para asatid, ahusu bidikri, ajunan simulja, akhinal kiram, Kiai Ahmad Laili Raqib, ajunan simulja, Kiai Syaiful Arif, ajunan simulja, akhinal kiram, Kiai Suhaimi Fahom, ajunan simulja akhinal kiram Al Ustadz Anwari Ahmad, sareng ajunan simulja akhinal kiram Al Ustadz Abdus Syukur seabdina sangat amul jaki tercinta sayangi, sahibil hajah taretan Chandra Pausi sekeluarga seabdina cukenan sangat amul jaki tercinta sayangi, setejetan teretan beletatangkeh si akumpul tepat karinto hadirin setejenah secukenan abdina sangat amul jaki tercinta sayangi. Estona kaadinto undangan kejutan. Jadi sing undang dan gula kaadinto bekto dan gula undangan. Jadi lilur nelpon beri kaadin kok beri undangan jong. Berpalon ben kita gula tau dangun nanti nak tahu saya ke Roma kok kemarin di Roma ki beda acara apa ternyata undangan maulid sekaligus walimatul aqiqah teki sobung istilah suruh acara mah maka doakan tuh dan gula ada gedegan aduh paling kemarin so ngese tak laung kuat. Tapi mana keruk ni gula tak kesampu. Jadi mula siapa ni kan undang gula undang biasa ting depak suruh ngisi pengajian. Engki eko cak tak siap. Eko cak siap ki baca lah karena tak ngi bebahan sekali tin marin apa si metong kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ki jangan segi puru hanya sakater jadi dan gula tak jeng lanjutnya. Nik sakoni tapi moga-moga beda manfaat. Para Rabu si abdina amul jaki ari makin kak dinto beten kaula sarang panjenengan iundang sarang sahibul haja dalam dua acara. Eki panika walimatul aqiqah atas kelahiran putrana sahibul haja kak dinto. Nyoon doa barokah muka-muka jangan segi ibu nak foto kak dinto jadi yakin orang si bagus lagi. Sekapeng dua ngaraya aki kelahiran epon kuste Kanjeng Nabi. Tapi dua-duanya kak dinto sebetulnya kalau mau diambil kesimpulan nikah tujuannya ya sama. Rasulullah juga pernah dilahirkan tegi dari seorang perempuan yang namanya Siti Aminah. Dari ini kita juga pernah lahir ke bumi, termasuk anak kak itu sami pernah lahir dan sekarang sudah lahir di bumi. Cuma bedanya namun dua. Kalau baginda Rasul lahir ke bumi ini panika ngibe tugas raja. Tugasnya apa? Yakhrujun nas minadz-dzulumati ilan nur, membawa kegelapan jiwa manusia menuju alam seterang ben. Nah, kita lahir ke bumi bukan seperti Nabi tada tugas besar, tapi tugas kita lahir ke bumi ini adalah mengikuti lalampan Gusti Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini kan orang saya maksum, saya didik langsung sarang Allah, tada guruna Allah langsung saya didik. Maka kan mau nengi cerita umur senapa tahun manika pernah ide tengah malaikat Jibril porak de dena teki bersih kotorna atena. Jadi Rasulullah ini lahir ke bumi langsung Allah seajaga
Allah si adidik karena punya tugas untuk membawa manusia sepenuh dengan kegelapan. Kegelapan ini kan saya maksud kegelapan ini kan benih pada petengah malam buntan. Kegelapan jiwanya dari keberingasan hawa nafsunya menuju kesadaran diri kepada Allah. Ketika jiwa manusia sadar kepada Allah, lenika sekoca yakhrujun nas minadz-dzulumati ilan tetibanikun ilmunah kan beda orang dari alam kebuduan menuju alam kepenteran. Tidak cukup itu, karena terbukti berapa banyak orang yang pandai ilmunya banyak, pendidikannya tinggi, tapi justru banyak akebai karosaken neng alam tun. Jelas gak? Kalau kita tahu kan bagaimana kalau di pemerintahan kita banyak sekali kasus yang terjadi apa? Korupsi, macam-macam kejahatan. Kimon teti menteri kehutanan kidek karen hutan kan sani kata ki. Menteti pertambangan dek karen pertambangan. Suatu jenah rampok rampas itu orang-orang yang pendidikannya bukan pendidikan rendah, bahkan S1 S3 pendidikannya tinggi, tapi kenapa kemudian malah membuat ilmunya akebai karosakeun nang muka bumi nika? Karena ilmu tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan kesadaran. Maka kesadaran inilah yang disebut an-nur, cahaya dari Allah. Faham iki? Lah baginda Nabi itu ngajak kita begini. Namun maaf lagi, kita tiap tahun merayakan kelahiran Rasulullah. Apa sih yang kita rindukan dari Rasulullah ini? Apa kita hanya merindukan sosoknya? Mun asolawat kanjeng Nabi Rabu, kun merindukan jasa Nabi. Apa cukup seperti itu? Ternyata tidak. Yang kita rindukan dari Rasulullah ini kebenikun satu kanjeng, benikun abad terota temua ben kanjeng. Tapi bagaimana ajaran Rasulullah nikah bisa masuk ke jiwan guluban sampian. Nikah yang dimaksud dengan merindukan paham ge? Oke, sekarang begini. Kita kembali kepada proses penciptaan manusia. Bahwa manusia nikah guluban sampian nikah bi Allah pelahir ke alam bumi nikah membawa cahaya na pangeran. Napa cahayan pangeran sebedeneng eguleban sampian, yaitu yang disebut dengan roh. Ya, pernengiding roh. Pernengiding roh. Pernengiding di dalam Al-Quran disebutkan wa nafakhtuhu fihi mir ruhina. Kemudian kami tiupkan ke dalam jasad itu sebagian dari ruh-ruh kami. Jadi roh manusia, rohna gulu ben sampean nikah termasuk sebagian dari tetesan cahayana Allah. Jelas? Kalau saya ibaratkan begini, sampai noning tase, lalu kita ambil satu tetes aing tase, kira-kira rasana aing tase setetes kasa, sama napa buntan ben rasana aing tase sebanyak kasa, padan napa buntan, bernan padan napa buntan. Ruh itu, ruh manusia yang lahir, makin saya nyama El Firdaus ini kan, yang dibawain ruh oleh Allah.
Ruh itu seperti setetes cahaya na pangeran. Jadi kalau Allah itu diibaratkan sebuah lautan yang tak terbatas, kita ini adalah tetesan cahaya na Allah. Kenapa dijadikan dari tetesan cahaya na pangeran? Karena satu saat manusia yang lahir ke bumi ini kah kotu beabeli boleh dek kah cerah Allah. Bagaimana setetes air ini de masih abeli boleh kata sih. Tapi kemudian manusia ketika lahir ke bumi panikah, karena manusia beri akal, manusia beri nafsu, diberi keinginan, akhirnya kesadaran ruhnya kepada Allah makin sajen nari sajen atam betahun sajen hilang. Lemangkana beji pak debu Nabi mun beji nikah lahir soceh, karena dia belum kecampuran pikiran nafsu macam-macam, ki murni kesadarna dek ka Allah. Tapi seiring berkembangnya pertumbuhan tubuhnya, pikiran sajen banyak, nafsu sajen keluar, akhirnya manusia panika lopah dek ka Gusti Allah. Nah, Kanjeng Nabi ini kaepa lahir ke alam dunya, iutus ke alam dunya supaya masadar rone guluban sampean boleh kaangkui abadi boleh dek ka Gusti. Jelas lagi, jelas lagi. Maka kembali tadi, yang kita rindukan itu bukan hanya sosoknya, sosok Nabi, betena Nabi, enggak, bukan hanya itu. Tapi yang dirindukan kesadaran Rasulullah itu, bahwa Rasulullah ini adalah makhluk yang paling sadar dek ka Gusti. Maka guleban sampean dek remas ini ruang Nabi ini agar hidup di muka bumi ini berkesadaran kepada Allah. Ketika manusia sadar kepada Allah, mas teh diin pada ben Kanjeng. Mun kesadaran kita sama seperti kesadaran Rasulullah, maka otomatis diin guleban sampean nang alam tunya mas teh pada ben Kanjeng. Kanjeng Nabi lebur nolong orang, guleban sampean pakun lebur nolong orang. Kanjeng Nabi lebur ageubeuy ka manfaatan, masti guleban sampean lebur ageubeuy ka manfaatan. Kanjeng Nabi tak cerai ahli sedekah, guleban sampean masti tak kira cerai ben ahli sedekah. Ana peguluban sampean mak tak sanikah, karena kesadaran ruh kita ini ditutupi oleh kesadaran hawa nafsu. Para rabu si abdina amul jaki mangkana riberine Roma gula compok apareng sedikit tausiah juga ndak kata antreta. Kita ini kadang susah membedakan mana mencari kesenangan dan mana mencari kebahagiaan. Senang dan bahagia susah untuk dibedain. Kalau orang mencari kesenangan, nikah sifatnya sesuatu yang di luar kita. Jadi sampean mau nyari kesenangan, nikah sifatnya mencari sebenarnya elowara. Contohnya sampean terus sepeda motor kayak di lumah be napa elorabe kan ki. Kalau sampean dapat sepeda motor karena sampean mengganti senang napa bunten? Senang. Mun sampean toro ageubeuy Roma seraja, Roma ini kayak di lumah be napa elorabe. Ketika sampean bisa mewujudkan keinginan sampean, senang napa bunten? Maka kesenangan itu sifatnya adalah keinginan di luar kita. Sehingga debuna para ulama orang mungkin nyari kesenangan ada
Jadi mari ngening setong terus dua mari terus sepanjang hidup mun ki sehat iki kasenengan nika tade mare iki hutan. Semakin kita terjebak di dalam keinginan kesenangan nikah ate naguluban sampian sajen lopah dek ka Gusti Allah taala. Sajen tak engak dek Gusti Allah taala. Pur letak ning guli. Tengki. Letak ning guli tah lencak kita mate. Ki kun letak ning guli ning tah lencak bre elanggap. Kira punten. Ya saking bahaber yang mataber mau bila marai porop kok bisa sehat pak kuni beki kas. Karena dia sudah sadar kalau dia tubuhnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, baru sadar bahwa kesenangan itu ternyata tidak mampu menolong dirinya. Leni kekuluban sambian harus sadar ini, biar kita tidak terjebak di dalam keinginan-keinginan yang justru membuat jiwa kita makin lupa kepada Allah. Yang kedua, apa sih kebahagiaan itu? Bahagia itu sifatnya bukan di luar. Okay. Bahagia itu sifatnya bukan, tapi di dalam. Bagaimana kebahagiaan bisa dicapai di dalam ini, di dalam jiwa kita ini? Ketika kita mau melepas. Nah, dia kata balik. Mun kesenangan ngoleh, tadi. Kalau kebahagiaan panika melepas. Melepas nika benih tak oleh ingin, Pak. Tapi tidak terikat. Contoh gini, ini banyak hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika jiwa kita ini punya keinginan, sederhana saja ini. Ketika jiwa manusia punya keinginan untuk mengontrol orang lain. Saya kocak ngontrol orang lain ini sebanika. Atene guluban sampian mulolo toroya bese bagus bio. Nika penyakit manusia nika. Penyakit guluban sampian nika. Ada keinginan mengontrol orang lain. Yang dikatakan mengontrol orang lain itu punya keinginan agar selalu dianggap oleh orang lain Niki punten. Ngerasan apa punten? Ketika guleben panjenengan punya kecenderungan ikatan hati yang model begini, mun sampian ini lai coba bi orang pegel apa tak pegel. Saboran makin yang sini kecil ini gak panggung kan? Aduh pembicara tak jelas. Jadi yang dilawan insya Allah lebih saya. Ada keinginan begitu. Bagaimana saya selalu dianggap baik oleh orang lain? Ingin semua orang lain itu menilai saya baik. Itulah jiwa yang terikat dengan keinginan. Ketika orang lain menganggap kita baik, bunga luar biasa. Mekar kok pinga. Gini punten. Poci sepeda motor apa mekar. Poci roh mana mekar. Poci aban mekar. Tapi kalau kita tidak mendapat pujian itu, sakit rasanya hati kita. Nika penyakit guluban sampeyan. Dan ini penyakit kronis. Bertahun-tahun tak keras. Rasa ingin itu dipegangin, buntel, peseken, ilembatan. Ini yang membuat kita nggak bisa bahagia. Kalau selalu terikat dengan keinginan, ingin selalu dinilai baik oleh orang. Aromasa buntel. Dan yang kedua, ingin selalu dihargai oleh orang lain. Jadi tuntutan semacam ini, kata guru saya, kuleban sampean mempunyai tuntutan seperti ini, tebuna guru gula. Nika ibarat remote kontrol kebahagiaan sampean, sabe nengi colono
Tak ulangi lagi. Ini ibaratnya seperti remote kontrol kebahagiaan sampean. Sabe nyon sapora colon no. Bagaimana muncolon orang ngocak bagus, Bu. Muncolon orang ngocak tak bagus, sos. Harusnya remote kontrol kebahagiaan kita itu kita sendiri yang megang, bukan orang lain. Maka ini jelaslah kepada kita bahwa semakin kita melepas keinginan di dalam jiwa kita, kebahagiaan itu pasti kita dapatkan. Abu Munsanika berarti tak oleh andi keinginan. Benih tak oleh. Silakan sampean punya keinginan. Ingin jadi orang kaya boleh. Terotetia mak kai ustad, napa boleh? Pegawai boleh. Tapi keinginan ini jangan sampai melekat mengilem. Bagaimana cara agar keinginan ini tidak melekat ke dalam hati kita? Pasrahkan semuanya kepada Allah. Pasrah aki dek ka Gusti. Ketika kita memasrahkan dek Gusti Allah, maka jiwa neguluban sampian dalam kabadaan kosong aplong pasrah dek Gusti Allah. Nyamana pasrah beri pada tak beri tapi malah terbelik para rabu. Ketika kita benar-benar pasrah kepada Allah, napa sebut Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa siapapun yang mau memasrahkan kepada Allah, fahuwa hasbu, justru bi Allah nggih, nggih napunten. Jangan-jangan hidup kita ini model-model begini ini karena pasrahnya ke Allah kok. Nggih napunten. Contoh nih kak contoh. Ini mungkin yang terakhir jadi dosa kecil gitu. Allah Ta'ala ada budak ke manusia. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bahwa Allah itu akan memberikan rizki kepada manusia dari arah manapun yang tidak dia pikirkan. Tutimun aslina Allah nikah apa ring rezeki keguluban sampean dari arah sebi guluban sampean tak sempat efek nikah aslina sedari Allah. Tapi guluban sampean lain, tinggal depak ke guluban sampean lain, rasekeh efek lagi beri monta ala kor tak ada re. Monta ala kode ire tak nomor ya. Ya kira punten. Senyoro mikir gini ke sera. Sesoro mikir kada gini ke pas sera. Pikirna sampean tibi kan. Kira punten. Mereka gini ke bi sampean iya gini tibi kira punten. Eku teku tibi kira punten. Ini yang kita tidak sadar. Bagaimana baginda Rasulullah mau melepas umatnya dari kemusyrikan. Soroja agebai patung, soroja nyembah patung, lober patung saya luar. Yang kira bukan. Tapi manusia agebai patung kama patung. Dalam abandi. Paham? Orang marah lebih percaya pikirannya daripada debuna Allah. Wah ngocak iman ke Allah. Duka nyatanya lebih parja jika pikir nanti jelas nafuntan. Ini kada bitan benepan Nabi Ibrahim. Dari mepan Nabi Ibrahim jangan sejarah abai ke bayi patung tipi sempe persis nafuntan. Maka timbul rasa takut, rasa kobeter ngodi daerah metang ngodi. Muningak ke masa depan ngetek teko anak tak ngakan.
Ana pemak teti takok ben ngetek karena guru ben sampean akuru kan nih. Akuru KPK. Padahal pikiran tak bisa nebak apa yang bakal terjadi di masa depan. Bisa pikiran sampean menjangkau masa depan laku nih kemudian apa? Bisa. Tapi kenapa manusia malah lebih percaya pikirannya daripada Allah? Penyakit hati yang model begini ini yang melanda manusia zaman semakin ini kan? Sehingga ketakutannya, kecemasannya membuat orang bisa melakukan apa saja. Maka baginda Rasul diturunkan ke bumi ini kesehatan maksud yakhrujun nas dari kegelapan jiwanya menuju kesadaran dek kagus teh. Paham ge? Maka mulai makin Pak, gula mesen nih. Mungkin pesan saya agak berbeda ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulai hari ini panjenengan ibadah kepada Allah, mau adzikir, mau apa, mau ngaji, mau sholat, satu niat panjenengan, niatkan untuk mencapai kesadaran jiwa dek kagus teh. Selama ini kula panjenengan apa jang dikakencereun mulu sesareki punten duta oning karo ben ganja wo jande tolep lekor berarti kok lebu lekor ganjaran gitu. Mun dikali aki apuh kuja tomboan ganjaran gitu. Ganjaran tidak salah. Tapi mungkin ganjaran ini hanya diberikan kepada orang yang agar dia semangat beribadah. Pada benak kana gini cong mun benajar bina kelampi kok semangat. Tapi pada akhirnya anak akan mengerti bahwa belajar bukan untuk mendapatkan baju, tapi untuk mencerdaskan diri agar bisa hidup lebih baik. Pada benar solat, pada benar zikir. Kalau dulu kita solat, kita puasa hanya ngejar pahala, tinggalkan itu. Ketika kun pada benar kana sekolah, tinggi ban goracer oleh kelam bidingko. Tinggalkan itu. Tinggalkan ini maksudnya loncat keinginan sampean. Niat sampean petinggi boleh agar jiwa kita benar-benar sadar dek kagus teh. Mun sampean guleben sampean sadar jamin bi gula tada betes persen nah benikun 1000% jamin hidup sampean akan bahagia. Ketika hidup sampean bahagia, maka keberkahan dari Allah bekal datang. Apa mak sama nikah? Karena dalam ilmu pengetahuan energi Pak, energi nikah bekal narik sepada. Energi nikah bekal narik energi sepa. Aing bekal capo beda aing jelas ke. Mau aing banyak gas bisa campur. Karena energinya nggak sama. Barokah rahmat nikah kebahagiaan. Sampean mon oleh barokah oleh rahmat bahagia punten. Energi rahmat nikah bahagia. Tapi mon sampian dalam jiwan sampian ben pikir mulu atokar. Tak atokar ben oreng, atokar ben abe di kacau kan pikiran deui can hate deui can pikiran deui gulaku teh neng sapa ore karena banyak beban hidup. Ketika jiwa kita kacau begitu, maka kita nggak bisa menarik rahmat dari Allah. Lain ini kasih kedua kanjeng Nabi rahmat dari Allah, malaikat singi berahmat tak masuk ke rumah noreng mun dalam romana atau niki punten. Nika benih to karabini ben laki benih tokar dalam Roma jiwan kuluban sampai. Kalau kita selalu memancarkan energi begitu, ya saya tarik di gula sampean ya begitu juga. Maka bersihkanlah hati.
Buang tentang persepsi, keyakinan, perasaan yang negatif yang selama ini bercokol, bertahta di dalam jiwa kita nih. Lepas, buang kini kepada ben Kanjeng Nabi. Borak dia buang penyakit. Itulah inti daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bagaimana manusia bisa sadar kembali kepada Allah, karena pada akhirnya nanti kita semua yang di sini ini akan meninggalkan dunia ini untuk kembali lagi dek ka Gusti. Faham napa punten? Jadi perayaan Maulid Nabi atas kelahiran Nabi tidak hanya merindukan kehadiran sosoknya, tapi kita merindukan esensi daripada ajaran kusteh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikadima yakhrujun nas minadh-dhulumati ilan nur, membawa kegelapan jiwa manusia menjadi terang benderang. Dan pesan yang terakhir nanti ka ETTP anak. Jadi tugas orang tua adalah mendidik anaknya, menanamkan kesadaran mulai kikana. Cara menadamkan kesadaran mulai karena nikah pengaruh jiwa anak nikah sebetulnya dalam ilmu DNA itu mulai dari kandungan. Jadi mulai dari kandungan nggak sah. Saya padembun benreng Tuhan nggak salah masuk. Ketika lahir napa seiyabes anak tentang perilaku orang tua nggak sah terekam. Sampai raja terekam semuanya, dan itu nanti akan menjadi watak daripada anak. Maka hati-hati, kalau punya anak yang membentuk watak pertama anak itu adalah orang tua. Dan sekarang sampeyan diberi hadiah, kalau mau dibilang hadiah, diberi amanah, yaitu jiwa manusia yang dititipkan ke sampeyan. Tanggung jawab sampean adalah mendidik jiwa ini agar tumbuh besar menjadi orang yang baik sesuai kalau bensi itu hakiki buruk. Jadi orang si bagus, si manfaat itunya sampai akhirat. Para rabu si abtina amul jaki mungkin sakak dinto. Sakater pun apa sih bisa beten kaulah sampai yaki. Sana jana acara keracer moga-moga beda manfaat. Selalu peteten kula nyoon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.